Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Aditya Lilian. Di sini saya mengampu untuk Entrepreneurship 3. Jadi kemarin kita pertemuan pertama kita sudah membahas tentang rule-rulesnya atau terms and conditions-nya untuk di Enter 3. Bahwa Enter 3 di sini kita lebih ke praktis, kita ke aplikasi, kita action. Dari Enter 1 kita menentukan konsep, Enter 2 kita udah mulai menentukan HPP dan sebagainya. Nah, di Enter 3 ini kan kita udah mulai action. Jadi selama satu semester kegiatannya yaitu ya jualan, evaluasi, bagaimana mengembangkan bisnis timnya kalian semua. Nah, kemarin sudah saya kirim untuk template. Tadi saya jelaskan templatenya untuk weekly reportnya. Jadi bahasa kasarnya ketika kalian mulai suatu bisnis, kalian harus ada evaluasi minimal mingguan lah. Jadi weekly kalian melakukan apa aja. Di situ kalian tim melakukan analisis. Oh, kita perlu ini nih, kita harus melakukan ini, kita melakukan ini. Nah, jadi secara rutin, kalau dalam bisnis dalam bahasa Jepang itu kaizen, dia melakukan continuous improvement. Jadi bukan berhenti di satu titik tertentu, tapi dia melakukan evaluasi, melakukan pengembangan terus. Nah, ini beberapa contoh template sederhana yang saya berikan kepada teman-teman semua untuk laporan di Entre. Tiap kelompok nanti dikumpulkan ke ketua kelas masing-masing seperti biasa dalam satu email, dalam satu folder, biar nggak mencar-mencar, seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi laporan mingguan kegiatan usaha nanti disebutkan nama usahanya apa di sana. Misalnya ada kemarin ada nasi apa, usaha apa disebutkan, terus cover kampus STI Surakarta, dan di lampu pertama dan nama anggota kelompok. Jadi ini supaya lebih jelas bahwa usaha ini anggota kelompoknya siapa aja. Nah, itu. Setelah itu jelaskan juga tentang profil usahanya. Karena mungkin kan di Entre 2 kemarin dosennya beda sama yang Entre 3. Saya juga pengen tahu bahwa profil usahanya seperti apa, minimal produknya, spesifikasi produknya seperti apa. Setelah itu ditentukan juga, dilemparkan juga foto produknya. Jadi situ kelihatan bahwa oh ini produk ketan, taruhlah ini produk nasi goreng, ini produk ini. Jadi saya bisa ngeliat oh ini produk seperti ini. Kemudian susunan organisasinya ataupun struktural organisasinya, struktur. Jadi kemarin kan udah dibagi-bagi. Misalnya ada 5 orang, si bagian keuangan siapa, marketing siapa, terus bagian produksi siapa, ataupun ada CEO-nya siapa. Jadi susunan organisasi di sini setiap usaha bisa fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mungkin ada yang butuh R&D, nggak, yang satu lagi nggak butuh R&D, nggak apa-apa. Jadi kita fleksibel sesuai usaha masing-masing, kebutuhan masing-masing. Jadi itu susunan organisasinya. Nah, yang menjadi poin di sini bahwa walaupun kalian nanti di produksi ataupun di keuangan dan sebagainya, kalaupun bikin laporan keuangan cuman seminggu sekali udah selesai, tapi di sela-sela itu harapannya Pak, setiap tim di sini juga menjadi pemasar. Jadi harapannya Pak, mereka juga membantu bagaimana memposting flyernya kemarin yang sudah dibikin, juga melakukan penjualan. Jadi harapannya Pak, jangan ditanggungkan dalam satu tim atau satu orang yang dia emang bertanggung jawab dalam pemasaran. Dia emang posisinya pemasaran, di situ dia bertanggung jawab dalam pemasaran, tapi untuk bantuan dalam pendistribusian pemasaran dibantu oleh semua tim. Jadi harapannya apa? Kalian usaha baru ketika semakin banyak tenaga pemasar di situ akan semakin baik untuk membangun awareness-nya, untuk harapannya banyak orang melakukan keputusan pembelian di sana. Nah, itu yang saya sarankan. Kemudian untuk aktivitas mingguannya. Nah, misal tanggal ini kalian melakukan aktivitas apa? Kasih keterangan di sana. Oh, tanggal ini kita melakukan penjualan ini, kasih aktivitas. Oh, tanggal ini kita melakukan produksi ini, kasih aktivitas. Jadi segala aktivitas apapun yang berkaitan dengan sistem bisnis, kegiatan bisnis kalian selama ini dicatat tuh tanggal, cap weekly. Nah, itu nanti dikirim ke saya dalam satu menit. Oh, ada lagi yang selanjutnya adalah laporan keuangan. Perlu disertakan juga bahwa modal pertama kalian kemarin berapa, HPP per PCS-nya berapa, jadi harga pokok produknya berapa, harga jual bisnisnya berapa. Ini untuk melihat berapa sih margin keuntungan kalian. Saya ingin tahu margin keuntungan kalian berapa. Setelah itu di laporan keuangan kalian masukkan juga tanggal, misal nomor 1 tanggal keterangan taruhlah menjual 5 PCS, berarti maksudnya pemasukan, nanti saldonya berapa. Terus tanggal sekian kita pengeluaran, kita beli bahan bakar lagi, saldonya berapa. Nah, ini jadi harapannya Pak, setiap mingguan kalian juga memiliki laporan keuangan. Jadi in out-nya berapa kelihatan di sana. Nah, setelah kelihatan untuk laporan keuangannya, jadi kalian tahu, oh saldo kita masih sekian nih. Nah, itu untuk di laporan keuangannya. Setelah itu hasil analisis evaluasinya. Jadi
Ini yang menjadi salah satu sorotan utama bahwa dalam setiap minggu kalian harus melakukan evaluasi. Menurut kalian apa aja sih yang perlu dievaluasi dalam bisnis kalian? Jadi taruhlah selama seminggu kalian udah jalan nih, kalian udah melakukan kegiatan A, B, C, dan D, kok ternyata hasilnya sekian. Kalian mencoba melakukan analisis nih secara tertulis. Habis itu kalian melakukan serati, melakukan evaluasi. Oh ini yang perlu dievaluasi. Nah itu, jadi harapannya apa? Di Entra 3 bukan cuma jualan-jualan aja, kalian jualan ke sana nih, tapi apa? Dalam suatu bisnis ataupun dalam suatu perusahaan, kalian sebagai tim di sini melakukan apa? Meeting di sana. Bahasa perusahaannya, kalian meeting melakukan evaluasi demi kemajuan usaha kalian. Nah, itu salah satu poin penting yang untuk melihat bahwa kalian ada progres atau enggak dalam bisnis itu nanti. Kalau mungkin kalian melakukan evaluasi, taruhlah di minggu 1, progresnya baik, minggu 2 baik, kok minggu 3 turun. Mungkin apa nih yang perlu dievaluasi? Atau mungkin kalian udah melakukan ini progresnya baik juga, kalian tetap melakukan evaluasi, ibaratnya mungkin kita bisa lebih meningkatkan lagi. Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi benar-benar kalian menjalankan bisnis di sini bukan hanya cuma jualan-jualan untuk memenuhi tugas. Harapannya apa? Bisnis ini benar-benar bisa kalian lakukan. Harapannya walaupun kuliah ini selesai tapi bisnis bisa tetap jalan. Karena apa? Kalian sudah belajar bentuk sistem di sini, bentuk laporannya di sini, dan sistem evaluasinya seperti apa. Harapannya apa? Lebih sustain bisnisnya nanti di situ. Nah, ini template-nya yang lain. Jadi harapannya setiap seminggu sekali kalian melakukan analisis. Jadi kalau mungkin dalam kasusnya dalam kuliah ada kasus dan sebagainya, kalian mencoba problem solver. Nah, ini kasusnya adalah kasus dalam bisnis kalian sendiri. Kalian tim di sini ada problem apa-apa yang kalian hadapi, kalian coba melakukan evaluasi dan melakukan analisis di sini. Jadi solusinya seperti apa sih untuk usaha kalian tersebut. Nah, jadi untuk tiap minggu yang perlu diganti nanti adalah di poin C dan poin D dan poin E. Jadi kalau untuk profilnya tetap, susunan organisasi tetap, aktivitas mingguannya itu yang bisa berubah tiap minggu, laporan keuangannya sama hasil evaluasinya di sana. Nah, ini beberapa poin yang bisa lain. Jadi nanti misal contoh evaluasi lagi, taruhlah kita udah mulai jualan nih, minggu ini kan kalau udah jualan, ternyata respon market kok banyak komplain ataupun ini, kalian boleh melakukan inovasinya, tapi jangan merubah inti produknya. Kalau di sana, misalnya gini, simpelnya kalian taruhlah pentol yang simpel lah, jualan pentol gitu kan, kalian mencoba membuat inovasi saus pedas dan sebagainya, ternyata respon market sausnya terlalu pedas, boleh diinovasi tapi apa, sausnya aja, intinya gak apa. Misal kalian pentol diinovasi menjadi pentol apa dan sebagainya, taruhlah produk lain diinovasi apa, produknya seperti itu. Nah, itu beberapa contoh inovasinya di sana. Yang penting tidak merubah inti produknya. Nah, mungkin ini aja yang bisa sampaikan. Jadi nanti kalau ada diskusi dan sebagainya bisa langsung di LMS, ataupun seperti yang saya bilang bisa coaching dalam kapanpun, bisa langsung masuk ke saya, karena emang di Entra 3 ini prosesnya aplikasi dan semua adalah coaching. Nah, sekian dari saya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.